Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Legend Anyus TV Bandung. Terima kasih buat Kang Yanwar, Kang Indra, dan kru Anyus TV Legend. Kami kedatangan band milenial ya di sini ya. Milenial tapi legend. Kita saksikan ya, ada grup band Loch Ness nih. Keprok lah tuh, keprok. Gimana nih kabarnya semuanya nih? Baik, alhamdulillah. Yang penting sehat. Grup band Loch Ness ini telah meluncurkan banyak single. Yang single yang terbaru apa, Kang? Kang Andre. Loch Ness yang kelima ini udah 7 single ya. 7 single ya. 7 single, yang pertama Pulih, kedua Tegar, ketiga Pandemi, 4 Atakid, Yakuza PS Jawara, kelima Emotion sama Pejuang Subuh. Nanti lagi naiknya lagu ada lagi Ratu Balkis sama New Zealand, itu lagi tinggal proses video klip. Yang sekarang kan Emotion sama Pejuang Subuh, Kang. Emotion berarti ada sisi yang disampaikan emosi ya, emosi jiwa. Maksudnya apa itu? Emotion. Dalam lirik syair lagu Emosi itu menceritakan ya tentang saya pribadi aja. Ya mungkin usia 20-30 kita temperamennya cepat 20, emosi 30 ya. Apapun segala. Sekarang berapa sekarang? Sekarang 25. Ini baru 5 tahun berarti ya. Dari 20 ke 25 baru 5 tahun berarti. Terus gimana? Ya, emosi itu menceritakan ya temperamen ya, tentang emosi, segala permasalahan tuh bukan dipikirkan dulu. Jadi dengan emosi gitu, dengan nafsu pokoknya, ego lah. Tapi dengan nafsu pokoknya. Sedangkan nafsu itu hanya menjanjikan ya. Menjanjikan kemenangan nafsu itu, padahal jadi kalah. Judi. Sama judi cina Kang Rudi. Jadi di Emosi itu saya pribadi ya ada pertengkaran dengan teman saya juga, tapi siapa temannya? Dulu gitaris saya. Oh, gitaris. Waktu tur ke Sumatera tuh, tur dari Sumatera ya. Tapi bukan masalah perselisihan tentang apa-apa, tentang show ya. Tentang lagu. Perselisihan tentang yang edukasi tidak jadi masalah. Nah, ini yang menciptakan atau yang membuat karya ini siapa? Ini makanya yang membuat karya sebelah kiri saya nih. Oh, kalau di sini sebelah kanan saya. Gimana Kang Tubagus, ceritakan nih kok bisa teridekan gitu ya, menciptakan lagu Emotion ini gimana? Berawal dari silaturahmi yang biasa kita lakukan di hari Minggu ya, kami latihan ya, Loch Ness latihan. Kemudian setelah latihan kita sholat berjamaah maghrib waktu itu. Setelah sholat maghrib kita diskusi. Saya coba-coba nyanyi kalau nggak salah sama Kang Andre waktu itu ya. Ternyata itu kita diskusi juga masalah emosi pada saat itu. Nah, terpikirkan lagi karena perjalanan band biasanya dengan emosi itu biasa suka tidak harmonis lagi, Kang. Pasti bubar ya. Nah, berawal dari situ berpikirlah di Loch Ness sendiri. Pada saat itu Kang Andre sering ribut katanya dengan teman-teman ya, dengan teman-teman. Artian inilah menjadi satu problem sebetulnya dalam satu band ya, yang kita bangun itu. Makanya dituangkan dalam satu lirik ini dengan emosi itu yang identik dengan setan, itu bisa menghancurkan dari sesuatu yang sudah harmonis itu, Kang. Ya, ini info saja, ini yang di belakang layar kita, di belakang ini adalah behind the scene waktu kita membuat lagu Emotion. Teruskan lagi Kang, tadi sampai mana tadi? Ya, kemudian setelah itu saya bicara kebetulan dengan gitaris, namanya nggak tahu siapa waktu itu. Oh iya, mana gitarisnya? Oke. Ternyata senang juga, ini Kang jelas ya bahasa perjalanan waktu di Loch Ness dulu itu seperti ini. Ya udah kita buat aja sekalian. Dituangkan dalam lagu. Kemudian saya ke belakang ini siapa? Kang Abud. Kang Abud ya. Kang Abud gimana nih? Ya ternyata ya bisa cerita Kang Abud setelah saya serahkan ke Kang Abud. Gimana Kang Abud? Seperti biasa, saya dapat setoran bahan dari Pak Tubagus, saya olah dengan
Kalau nggak salah ini liriknya bahasa Inggris. Saya cuman koreksi dikit supaya lebih enak untuk dilafalkan itu aja sih. Dan ya secara nyawanya nyawa dari emosi ini dengan liriknya kayaknya dengan notasinya udah kayaknya udah nyambung. Jadi ya saya dikit aja. Kalau menurut saya nih sebagai pendengar ya, jadi suara Kang Rudi dengan Kang Andre ini keren kalau dipadukan. Oh iya itu. Menurut saya gitu. Karena Ini lagu ini kan begini karena bahasa Inggris. Ya. Awalnya saya tidak bermaksud untuk ikut nyanyi. Saya cuman ini gaid lah ya. guide liriknya seperti ini, begini mengucapkannya untuk contoh buat Kang Andre. Malah saya jadi terjerumus. Terjerumus. Karena jadi memang nyanyi. pertimbangan saya, Kang Tubagus, ini keren nih suara. Kang Rudi sering nyanyi dulu, tetapi belum pernah rekaman. Coba kita bikin suara single di Loch Ness. Direkam buat fans-fans saya yang seantero. Gitu. Nah ini Kang Handi bagaimana nih? Menurut Kang Handi, suaranya Kang Rudi bagaimana di lagu ini? Tah, ajib Ajib, sekali. Jadi vokal Abud ini juara. Jadi itu bisa didengerin di lagu Emotion. Yeah. Pokoknya asik lah. Pokoknya dengerin aja dulu nanti jadi bisa komen seperti itu. Selanjutnya buat Kang Mul gimana komennya nih Kang Mul? Untuk di lagu Emotion ini dua karakter yang berbeda disatukan gitu ya. Karakternya Kang Andre kan rock fat tapi apa namanya gahar gitu ya. Kalau Kang Abud mah kan tinggi. Tinggi. Jadi memberikan warna yang berbeda. Betul. Tapi ketika dipadukan jadi harmonis gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke Kang Tubagus yang membuat lirik lagu Emotion ini. Bagaimana menurut Kang Tubagus pendapatnya tentang dua vokal ini setelah Kang Tubagus padukan ini Kang Andre dengan Kang Abud? Sebetulnya berawal juga dari pemikiran pada saat saya memikirkan bila mana Loch Ness itu konser ya, bila mana konser nanti kan Kang Andre keras terus ya nyanyinya, harus ada istirahatnya. Ini konsep pertamanya, konsep pertamanya. Kemudian kita coba ternyata begitu itu wah enakin juga gitu Kang ya. Jadi ada satu memperkaya dari satu lirik dan lagunya tadi udah sampaikan Kang Abud juga sekaligus dalam bahasa Inggrisnya kalau Kang Abud kan sensei. Sensei itu guru ya, teacher gitu ya, guru. Jadi guru bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris, ya, saya juga belajar bahasa Inggris ke Kang Abud. Oke, sebelum kita lanjut nih kita ada yang satu ini lewat ya, kita break dulu. Oke. Lihat yang satunya. Udah ke PLN nih, nah dia mau bikin itu kan, ada apa, mau bikin instalasi nih, gitu. Nah terus diarahkanlah ke sini kan. Tadi ngobrol sama Pak Luki, kata Pak Luki katanya kan macam-macam nih. Iya, ada tahapannya lah. Nah tahapan yang pertama mungkin katanya harus ketemu dulu sama Pak, sebenarnya Pak si kumaha bro. Jadi kalau rumah sudah berdiri, instalasi sudah terpasang ya, nanti dari pihak kita menugaskan tenaga teknis atau supervisi untuk memeriksa dan mendokumentasikan misalnya stop kontaknya ada berapa, terus sakralnya ada berapa, didata lagi untuk nanti si ibu ini bikin permohonan gitu. Sebelum jadi nidinya itu berarti dia ada tahap untuk orang datang ke sana, terus cek dulu semuanya tuh. Maksudnya mau berapa saklar gitu. Nah harus tahu dulu nidi itu apa. Nanti kan ada nomor identitas instalasi nidi gitu ya. Nah setelah nidi ini terpenuhi kan kita nanti daftar ke SLO. SLO itu suatu instalasi laik operasi gitu. Setelah punya itu nanti kita daftar ke PLN gitu. Nah, baru dibawa lagi ke PLN. Nah, berarti saya bisa ke Bapak aja nih sekarang daftarnya. Daftarnya untuk gimana? daftar. Cara untuk mendaftar permohonan masuk aja ke situs. Di sana ada situs Kementerian ESDM.
Namanya situs Kementerian ESDM namanya nih, nanti search aja si Ujang Gatrik. Si Ujang Gatrik. Si Ujang Gatrik. Si Ujang lagi main Gatrik. Ingat ya dulu. Kalau lagi pernah main Gatrik. Si Ujang Gatrik. Si Ujang Gatrik. Jadi itu singkatan Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Itu. Si Ujang Gatrik lebih gampang ya. Kayaknya kalau tadi panjang banget. Iya, panjang. Si Ujang Gatrik. Si Ujang buka situs. Gatrik. Nah, tapi kamu si Ujang ini main band. Oh beda ya. Main Gatrik ya. Nah, kalau itu tadi berarti tinggal masuk ke situs itu aja. Ya, terus begitu ada kebuka formulir. tinggal Ngikutin aja nanti ya. kita bikin permohonan di sana, daftar seperti biasa, daftar. Nah, setelah daftar, bikin permohonan ke si Ujang Gatrik tadi, nanti diproses oleh kita, gitu. Jadi kita menugaskan tadi kan saya katakan tadi nanti saya tugaskan tenaga teknis untuk memeriksa tadi saklarnya berapa sebagai bahan dokumentasi untuk pendaftaran perlengkapan nanti LHPP-nya, gitu. Itu berarti persyaratan awal itu seperti itu dulu, harus itu dulu yang dilakukan dulu. Berarti nggak harus datang ke sini ke kantor, Kang? Atau memang ke kantor bisa di online si Ujang Gatrik itu bisa? Ya, lebih praktis sih online saja. Jadi online saya tadi situsnya si Ujang Gatrik aja. Si Ujang Gatrik. Itu berarti daftar di situ untuk mengeluarkan, maksudnya permohonan dulu untuk bikin permohonan untuk kasarnya untuk orang itu datang lihat dulu apa enggak? Bikin permohonan tadi untuk mendapatkan NIDI tadi. Untuk mendapatkan NIDI. Nah, setelah itu pendaftaran kita yang prosesnya selanjutnya kita yang proses. Gitu. Oh, berarti enak dong ya? Enak sebenarnya gitu, sudah daftar. Semuanya kita proses dan nanti ada yang datang nanti ke rumah. Itu biasanya sampai pemasangan. Ya, sampai pemasangan. Bakal dipandu kan, maksudnya dari pihak bapaknya sendiri misalnya, oh Bu ini sudah diproses sampai tahap ini, selanjutnya bagaimana, nanti akan ada proses itunya. Ya, bisa juga Ibu daftar NIDI sekaligus dengan SLO-nya. Oh bisa itu. Oke, berarti bisa sekalian. Berarti enak, canggih ya sekarang ya? Iya, tapi berhubung itu buat teman-teman kita nanti nih kalau misalnya nanya itu bisa si Ujang Gatrik tadi ya. Iya. Tapi berhubung tadi mungkin si PLN itu juga karena kita tadi keluar aja kali, jadi nyuruh ke sini, tidak bisa ke situs kementerian itu, si Ujang, tapi nyuruhnya justru dikasih alamat ini, Kang. Oh iya, karena PLN sudah tahu mungkin badan usaha di sini ada PT Mahir. Intinya itu biar keluar dulu si nomor identitasnya dulu sebenarnya. Dari semua ini tuh jadi kayak kita harus resmi lah gitu ya. Jadi udah dapat sertifikatnya seperti yang tadi Pak Luki bilang kan, ada sertifikatnya, ada nomor ID dan semua itu kita mengikuti prosedurnya gitu kan. Betul sekali. Kadang-kadang suka bingung loh, kita datang sini suruh kesana suruh sini. Tapi kalau udah penjelasan begini kan, aku juga bisa ngasih tahu sama teman-teman nih, kalau misalkan berhubungan dengan memasang itu memang lebih baik mengikuti proses-proses ini, misalkan yang seperti harus ada ID, gitu-gitunya ya. Itu aku baru tahu loh malah itu. Aduh, terima kasih banget loh ini ngobrolnya oke banget. Sami-sami. Dapat ilmunya. Saya ditunggu nih sama ini belum menyelesaikan tugas dulu ya. Nanti silakan. Hapunten. Nanti kita ngobrol. Atur nuhun pisan. Iya, handphone-nya. Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pemirsa, masih di seputaran launchingnya single Emotion dari Loch Ness. Tadi di sini saling melengkapi ya. Ada guru-guru bahasa Inggris di belakang nih, Kang Abud dengan Kang Handi nih yang kompeten di bidang itu. Kang Tubagus pun membuat dengan susah payah kayaknya itu. Dengan lagu Emotion ini yang saya tahu setiap bangun subuh, karena store-nya setelah sholat subuh, ke saya langsung store liriknya tuh. Pasti ke saya dulu. Nah, bagaimana nih untuk kiat-kiat, kenapa menciptakannya di subuh gitu, nggak di siang atau di sore hari gitu. Gimana Kang Bagus? Ya itu karena pada saat kita bangun subuh itu kan masih fresh ya. Sebenarnya dari malam juga udah membuat satu lirik-lirik, hanya memang note itu biasanya pada saat di subuh. Nah di malam itu sekitar 2 jam lah, begitu pulang dari aktivitas
saya coba tulis tulisan liriknya, notnya itu di subuh. Kalau di malam bisa dapat di malam sebetulnya. Cuman kalau malam terbatas. Mau dibawain juga Kang Ade pernah cerita waktu itu. Suaranya kayak yang bangun tidur bisa ngerasain. Di situ Kang. Ya itu di subuh itu inspirasi kita itu masih enak gitu ya. Itu masuk siang kan kita aktivitasnya sudah tambah banyak. Ya ini nggak nyambung, naturalit itu kan. Ya kenapa langsung ke emotion melihat personilnya atau cerita-cerita personil langsung diserap dan langsung dibikin lagu, bagaimana ini? Ya sebetulnya itu cerita dari awal Kang Ade, perjalanan dari Pulih juga itu memperlihatkan emosi karakter dulunya seperti apa. Terus Kang Ade juga sudah kelihatan ya karakter sudah beliau kelihatan ya? Dari mukanya udah. Boleh bocoran sedikit tentang karakter temperamen Kang Ade? Nggak apa-apa, ini buat pelajaran edukasi. Ya, gimana? Ada misalnya dulu aja. Jujur aja. Dulu ini tahun 93 itu waktu Lones album kedua tuh kita Lones show main di Sangrila ya. Main kan lagu Why Would itu harus pakai backing suara 1 2 gitu. Kang Ray suara 1. Dulu pemain bassnya kakaknya Kang Roy. Suara 2-nya Kang Roy. Terus saya nyanyi la 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 la, kok saya sendiri itu langsung nggak di-backingin. Saya langsung mic-nya dibuang, mas saya langsung itu emosi. Nah, itu bertengkar di panggung loh saya. Jadi dulu mah begitu, jadi karakter. Alhamdulillah ya Kang Rudi ada masukan mungkin sekarang kenapa Kang Andre bisa luluh sekarang nggak seperti dulu. Ya mungkin seiring dengan perjalanan usia segala, dan ya alhamdulillah mungkin kita di sini kita di sini kan saling mengingatkan. Sahur kolot baheula mah pangeling-eling. Ngomong apa? Terus balik pikir sebenarnya. Balik pikir. Kandi coba Kandi. Alhamdulillah Kang, mungkin ya itu berdasarkan pengalaman dan lain-lain ya Kang. Sekarang sudah berubah ya Kang. Yang sangat keren idenya Patu Bagus Lugi jeli, makanya hati-hati jangan memperlihatkan. Kalau memperlihatkan nanti langsung subuh teh udah langsung bikin lirik ke saya nih Kang. Ini lagu siapa? Lagu si A, si B, si C. Jadi hati-hati. Gimana Kang Tus langsung kepikiran dengan penciptaan itu? Ya kita berkewajiban membawa supaya ada yang emosi itu sama-sama kita redam. Baik kita sebagai rekan ataupun keluarga kita sendiri. Iya, gitu betul. Itu dituangkan dalam liriknya juga itu. Tapi maksudnya dengan lagu ini kita membuat edukasi bahwa dulu mungkin kita ceritakan emosi, nah sekarang sudah islah. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di band Lones yang di album kelima. Itu mungkin ya Kang Tusnya bukan mengajarkan nunggoreng nama nggak sepicin gitu. Ambil yang baik-baiknya saja. Begitu. Saya. Nah, sekarang yang bikin aransemennya siapa nih, Kang? Lagu ini di aransemen oleh siapa? Sebetulnya aransemen itu kita spontanitas waktu itu ya Kang ya. Kita coba dulu Kang Ray deh ya, Kang Ray, Kang Abud, Kang Mus, semuanya kita terlibat. Ya. Begitu udah dapat konstruksi, nah biasanya kan konstruksi baganya dari Kang Abud, Kang Andi, Kang Mul, nah yang menyempurnakan di Kang Ray sendiri. Mana Kang Ray? Kang Ray sebelah saya. Dan Kang Andre gitu ya. Memang nanti mungkin ada satu lagu lagi Kang yang karakternya berbeda lagi. Nah, ditunggulah nanti ya. Tunggulah ya. Yang berbeda. Tapi sekarang mungkin pemirsa ini penasaran bagaimana nih lagu Emotion ini dalam bahasa Inggris. Mungkin kita langsung saksikan aja ya. Oke, saksikan Emotion.
mouth. Feel the air, it makes so hard to breathe. Help me through the easy way. Build a soul, cooling down the heart. Convince us to avoid flaming fire. Throw away emotions, think too late. Common sense is right there, will come. Start yourself in the hope and creation. Follow the whisper, bright future. Bring your friend, bring your brother back to the right way and the brave Wuthering the black stone, heavy smokes came out. Feel the air, it makes so hard to breathe. Help me through an easy way. Build a soul, cooling down the heart. Convince us to avoid flaming fire. Throw away emotion, think too late. Common sense is right there, will come. Start yourself in the hope and creation. Follow the whisper, bright future. Bring your friend, bring your brother back to the right way and the brave man. Throw away the devil inside. Put you down in the abyss of humiliation. Bring your friend, bring your brother back to the right way when the brave Oke, tadi pemirsa lagunya Loch Ness Emotion, dan ini memang bercerita di antara vokalis dan gitaris yang dulu sempat berbeda pendapat, tapi akhirnya sekarang dibuatin lagu oleh Kang Tubagus Luki. Mudah-mudahan ini tadi kan menjadikan edukasi ya. Jadi kumaha Kang Tus tah? Itu di klip kan diceritakan ya, sekilas di klip itu ceritakan pada saat membuat satu karya itu pasti ada perbedaan keinginannya. Itu di situ biasanya sangat sensitif sekali untuk memancing emosi. Itu salah satu contohnya ya di situ. Di situ diceritakan pada saat kita membuat satu karya didiskusikan, nah di situ sensitif kan. Kepancing lah, masuk setan di situ, setan. Nah, terjadilah satu clash. Dan di situ fungsi yang di sekelilingnya teman-teman kita yang biasa meredam ya. Meredam. Di situ ada Kang Handi. Ada kan? Kang Handi yang meredam. Ya. Musapan. Ya. Jadi inilah diislahkan lah itu fungsi yang lainnya.
Itu mungkin Kang. Itu tempatnya di mana Kang kemarin tuh? Kemarin APP itu itu apalah saya hostnya. di Asia Afrika di Hotel Homan kalau kemarin. Di Karena Hotel memang Homan. situasi pandemi kita nggak menjaga ya ada hal yang lain lah kita supaya privasinya terjaga di situ Kang. Itu aja. Nah, mic-nya kembali ke Kang Abud. Saya pengen wawancara vokalis kita nih. Vokalis palsu. Vokalis palsu katanya. Dari dulu Kang Abud kan saya tahu suara Kang Abud ini bagus sekali. Cuman mungkin memang saya mau tanya, memang pada saat Loch Ness ini rekaman baru sekali ini rekaman. Untuk apa dipublish? Untuk ya? dipublish ya ini pertama. Pertama saya direkam secara baik dan benar. Baik dan benar. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mungkin kali ini bareng Loch Ness ini. Saya lihat waktu take vokalnya juga sangat hati-hati sekali. Bukan apa-apa karena ya yang ininya apa direkturnya galak. Apoy. Siapa namanya? Pak Kang Apoy. Kang Apoy. Di bis studio itu. Galak gitu. Nah, siun saya. Nah, sekarang Kang Andre kasih ke Kang Yana, Kang Mulyana. Oh, siap apa? Andre senang lihat Kang Abud lagi video klip Emotion, lihat bibirnya. Fasih. Artikulasi. Itu pakai slow motion jadi ya. Bagus. Pakai. Kang Mul kan sekarang sudah di Loch Ness ya. Bagaimana perasaan Kang Emul masuk di grupnya Loch Ness ini bagaimana nih? Alhamdulillah saya merasa merasa terhormat lah gitu. Bisa bergabung dengan senior ya? Betul. Senior ini. Senior saya. Itu karena Loch Ness ini sepanjang perjalanan musik saya dari saya masih SMP gitu ya, udah Loch Ness udah aja. Di Bandung mah mau birek lah gitu. Saya mau ngomong dikit tentang lagu kaitannya Kang Mul dengan lagu Emotion ini. Ya, ini nih? Satu hal yang penting. Lagu itu kan orang mulai dengar itu intro. Nah, peran Kang Mul ini di lagu ini serem banget. Ada yang bilang intronya serem, katanya keren. Nah, ini Kang Mul ini orangnya. Tapi hatinya tidak serem ya. Hatinya ngepop. Apa? Hatinya ngepop. Kang Handi, gimana pendapat tentang masuknya Kang Mul di sini? Gimana? Mul di sini masuk jadi membuat warna buat kita betul. Juga Kang. Jadi dari mulai waktu kita ngisi lagu itu udah kelihatan soundnya gitu kan. Jadi sangat membantu lah. Sudah ada karakter sendiri karakternya ya udah ada. Bagus lah pokoknya. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Kang Tu Bagus kan di sini sekarang Kang Tu Bagus banyak membuat karya lagu-lagu ini. Apakah kalau nanti tidak booming atau biasa-biasa saja, bagaimana menurut perasaan Kang Tu Bagus? Misalnya gitu, taruhlah ini lagu ini kan kita harapan kita semua pengen booming nih. Bagaimana nih perasaan? Kalau saya memang dari awal tidak berpikiran muluk-muluk ya. Tapi kita berpikiran untuk berkarya gitu, berkarya. Nah, dalam tahapan berkarya itu tentunya itu kesinambungan dari teman-teman yang di situ pelaku-pelakunya ya. Artinya dari Kang Re atau Kang Andre, semua teman-teman Kang Mul dan lain-lainnya, Kang Abud, Kang Adi, termasuk yang membantu kita. Nah, kalau keberhasilan itu tentunya tergantung daripada ikhtiar Kang ya. Ya betul. Ikhtiar. Dan hasil dan tidaknya menentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artian kita hanya berikhtiar, berkarya, dan karya ini tidak akan musnah setelah apalagi era digital kita ya yang sekarang. Pernah saya cerita waktu itu ke Kang Ray juga ya. Bikin satu lagu itu kalau secara legalitas kan 50 tahun ya Kang ya. Walaupun toh kedepannya juga itu menjadi satu karya-karya yang kita buat. Tidak akan musnah. Mudah-mudahan karya ini bisa membuat kebaikan buat kita semua, itu aja sih. Oke. Ini waktu sudah mepet-mepet banget. Kita akhiri episode sekarang ini dan jagalah tadi emosi, karena dengan emosi ini kita tidak akan selalu hidup dengan lancar, malah kita menjadi bahasa Sunda malindesnya. Malindes non? Tidak berakal sehat. Nah, jadi akal pun tidak sehat. Oke, kita saksikan ada klip
yang terakhir ini di episode yang sekarang ada Mengubah emosi. mengubah emosi. Ada klip dari Yakuza PS Jawara. Saksikan. Yakuza sang menggendong samurai panjang, Jawara selipkan golok di pinggangnya. Tanah berbeda pijakan bumi bersama, Yakuza sang Jawara saling bersaing. Satukan jiwa menggebrak dunia. Bahan dan si selungkar semakin